Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kembali kita hadir di dalam persekutuan doa pagi hari ini ya Tuhan. Sebelum kita melanjutkan persekutuan doa pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas setiap kasih dan berkat Tuhan. Kau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai persekutuan doa pagi ini. Kiranya Tuhan menyertai kami semua yang mendengarkan persekutuan doa ini Tuhan. Kiranya kami semua dapat menjadi berkat. Dan kiranya kami semua dapat menjadi terang melalui firman yang boleh Kau beri Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa ini dari awal hingga sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan leksionari pertama terambil dari Mika 3 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Mika 3 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Dengan judul perikop, kecaman terhadap pemimpin dan nabi palsu. Kemudian kataku, dengarlah hai para pemuka Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Kamu yang mencabik kulit tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya, yang makan dari bangsaku dan mengulitinya, yang merumukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti daging dalam belanga. Mereka kelak akan berseru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Bacaan leksionari kedua terambil dari Yohanes 13 ayatnya ke-31 sampai dengan 35. Yohanes 13 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 35 dengan judul perikop perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang,
aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari buku wasiat dengan tema Identitasku. Belakangan ini urusan dress code menjadi semakin penting. Dress code kita apa nih pada kegiatan hari ini? Para penatua sepakat mengenakan baju putih pada hari Natal. Paduan suara mengenakan seragam merah dengan bando Sinterklas. Untuk arisan keluarga sekaligus perayaan Natal, sebuah keluarga sepakat memakai batik. Dress code menjadi bukan hanya soal baju, melainkan sebuah identitas. Melalui dress code, tersampaikan pesan bahwa aku adalah bagian dari kelompok ini dan aku tidak sendirian. Wow, memiliki peran penting ternyata dress code tersebut. Orang Kristen juga punya dress code. Bentuknya bukanlah baju, melainkan perilaku. Jika perilaku ini ditunjukkan, semua orang yang melihat dan merasakannya akan langsung tahu bahwa mereka adalah orang-orang Kristen. Menetapkan perilaku saling mengasihi sebagai sebuah identitas sungguh merupakan ide yang brilian. Sebab baju bisa kekecilan, bando bisa patah, namun perilaku akan menetap di dalam diri kita bahkan sebelum kekristenan mendunia. Tuhan Yesus sudah lebih dulu mempersiapkan identitas itu bagi kita yang percaya kepadanya. Bagaimana dengan kita yang pada kolom agama di kartu tanda penduduk atau KTP tertulis Kristen? Jika kita tidak membawa KTP atau jika KTP kita disimpan di dalam dompet, apakah orang dapat melihat perilaku kita sebagai seorang Kristen? Apakah tanpa melihat KTP, orang lain dapat mengetahui identitas kita sebagai murid Kristus? Refleksi kita untuk renungan pada pagi hari ini, sudahkah perilaku kita menjadi identitas Kristenku? Kiranya melalui renungan pada pagi hari ini kita semakin dikuatkan, kita semakin diingatkan bahwa sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang beragama Kristen, sebagai identitas kita adalah murid Tuhan, kiranya kita dapat memperilaku menjadi sebagai identitas Kristen kita yang baik. Amin. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, di pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk hari yang baru, dan untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami percaya setiap pagi adalah tanda kasih setia-Mu yang selalu baru bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa khusus untuk jemaat yang berulang tahun. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup Bapak Yanwar Mulyadi Harja, Gregorius Levi Chandra, Brilian Immanuel Calim, Ibu Maria Kristina, Betania Ivanka Calim, dan Febiola Kristilia Teola. Terima kasih untuk umur dan kesempatan hidup yang Engkau tambahkan bagi mereka. Kiranya di setiap langkah hidup mereka, Tuhan senantiasa menyertai. Berikan kesehatan, hikmat, damai sejahtera, dan sukacita sejati. Tolong mereka agar semakin mengenal kehendak-Mu, setia dalam iman, dan menjadi berkat bagi keluarga, gereja, serta lingkungan di mana mereka berada. Bapa, kami juga membawa jemaat-Mu yang sedang sakit ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Lina Nur Cahyani
Ibu Yani, Ibu Eli Asan, Ibu Neni, dan Bapak Yusuf Aceng. Engkau mengenal setiap pergumulan, rasa sakit, dan kelemahan tubuh mereka. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyembuhkan. Berikan kekuatan, kesabaran, dan pengharapan bagi mereka dan juga bagi keluarga yang mendampingi. Pakailah tenaga medis, obat-obatan, dan setiap proses yang mereka jalani sebagai sarana pemulihan dari-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati mereka, sehingga di tengah sakit pun mereka tetap merasakan kehadiran-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja kami tercinta GKI Sudirman. Tuhan, pimpinlah gereja ini agar tetap setia menjalankan panggilan-Mu. Berkatilah para pendeta, majelis, pelayan, dan seluruh jemaat agar boleh melayani dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Jadikan GKI Sudirman sebagai gereja yang hidup, yang menjadi terang dan garam dunia, serta menjadi tempat di mana kasih Kristus nyata dirasakan oleh setiap orang. Tuhan, ajar kami sebagai jemaat untuk saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Di dalam setiap persekutuan, biarlah nama-Mu yang dimuliakan dan iman kami semakin diteguhkan. Kami menyerahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab